Keterbatasan akses dan pemahaman terhadap penggunaan teknologi masih menjadi tantangan bagi pembudidaya perikanan di Indonesia dalam mengoptimalkan potensi produktivitas budidaya mereka. Untuk menjawab tantangan tersebut, AgriSalt Indonesia Aquaculture Challenge Project hadir sebagai kompetisi penjualan berhadiah yang bertujuan mendorong adopsi teknologi aerator dan autofeeder. Proyek ini memberikan insentif kepada sektor swasta yang berhasil menjual atau menyewakan teknologi mereka kepada pembudidaya skala kecil, sekaligus mendorong penyediaan pendampingan teknis bagi pembudidaya ikan dan udang. Kompetisi ini telah berjalan selama 5 tahun, diselenggarakan oleh WWF Indonesia dengan dukungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk 2015 saya budidaya udang sampai 2023 lah sekitar itu, terus 2 tahun ini saya rolling, jadi gantian. Untuk musim hujan saya budidaya nila, nanti bulan Maret nanti baru udang lagi. Dari awal emang kita udah pakai kincir. Alasan saya menggunakan bano. Kalau kincir PDW kan dari permukaan ya, tapi untuk bano kan ada injek udara ke dasar. DO-nya itu bisa lebih tinggi. Setelah pakai bano, budidaya selama 90 hari, alhamdulillah kemarin panen terakhir saya sempat 2, parsial 3 kali. Untuk DO itu dari biasanya 5,2 ppm menjadi 8,1 ppm. Kami sudah mengikuti kompetisi AgriSalt ini dari tahun pertama. Kami di sini menjual dan menyewakan alat microfish yang berguna untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air. Setelah acara ini selesai, kita mau meningkatkan alat kita menjadi IoT yang terintegrasi oleh aplikasi. Saya budidaya udang kurang lebih sudah sekitar 5 tahun. Dulu kita pakai pakan manual, keliling berapa kali jam pakan, sampai kemudian ketemu salah satu perusahaan penyedia autofeeder, Ekoprima. Dulu kita tuh tidak berani pada tebar tinggi di atas 100 atau mungkin mendekati 150 ya. Setelah pakai autofeeder ini berani agak tinggi di atas 150 ya. Untuk pakannya bisa lebih terkontrol. Dulu FCR-nya bisa sampai 1,8. Setelah pakai autofeeder beberapa ada yang 1,3, 1,2 mendekati 1,3 itu. Prima Eco sendiri ini baru perdana mengikuti kompetisi teknologi dari AgriSalt dan WWF. Karena kita juga sebagai penyedia keperluan di tambak, akhirnya strategi awal kita tuh untuk menawarkan tuh lewat petambak-petambak yang memang sudah kita kenal. Nah dari situ kita mulai dapat customer. Kemudian kita juga memasarkan juga lewat online gitu, lewat beberapa media sosial. Kita kasih edukasi juga bahwa penggunaan aerator atau autofeeder ini benar-benar bermanfaat. Saya membudidaya kerapu sudah hampir 5 tahun lebih. Tantangan sih banyak, ya termasuk ya penyakit, kadangkala kurang oksigen. Dulu kenal dari ACT itu lihat di YouTube saya. Sebelum pakai kincir banyak kematian. Kadang ya mencapai 50%, tapi setelah pakai kincir kematian cuma 20%, 15% ya saya. Kita memang dari KTP sendiri ada schedule ya. Tiap bulan harus keluar, akhirnya harus keliling ke tambak-tambak itu. Ya alhamdulillah dari presentasi itu ada 1 buah terus luar ke yang lain. Alhamdulillah kalau untuk project ini terang sangat membantu para SME karena dengkolnya sangat luar biasa. Dari situ teman-teman SAS itu lumayan terbantu tanpa mereka harus tawar lagi. Di sini kolam Berkah Wijaya Farm sudah beroperasi sejak 2024. Tantangan kami selama membudidaya ikan nila yaitu kematian. Karena kurangnya pasokan oksigen, maka dari itu kita menambahkan mesin ring blower. Ketika ada kendala, biasanya kami menghubungi tim BWS. Dan tim BWS akan mendampingi via video call. Dulu saat kami awal budidaya, kami menebar 25 ekor per meter persegi, FCR 1,5 dan SR-nya di 85%. Setelah kami menggunakan ring blower dari BWS, pada tebar kami naik menjadi 100 ekor per meter persegi, FCR di 1:1 dan SR meningkat menjadi 95%.
Jadi PT BWS ini mengikuti kompetisi AgriResult ini mulai dari tahun kedua. Jadi pendekatan awalnya sampai mereka percaya itu saya selalu membuat tutorial keberhasilan di tempat lain. Dan selain menggunakan lewat seminar-seminar juga kami juga membuat konten-konten di media sosial. Bagaimana tutorial penggunaan aerator kita untuk pengaplikasian di kolam-kolam budidaya. Kita juga terjun juga ke Pokdakan untuk kelompok-kelompok petambak. Dari situ apabila ada yang berhasil biasanya dia akan menularkan secara organik cerita ini pengalaman. Sehingga kita secara nggak langsung sebenarnya punya orang-orang yang selama ini kita bina kemudian berhasil dan mereka menularkan keberhasilannya ke teman-temannya di berbagai wilayah ada di titiknya di Indonesia. Kami di sini komoditasnya adalah udang faname. Lokasi tambaknya ada di Dusun Pangkah Wetan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Untuk sampai hari ini di Republik Faname kita sudah pakai kincirnya. Terus ada turbojet aerator sama auto feeder. Kita jalan siklus pertama itu dengan total 5 kolam. Terdiri dari 3 unit kincir sama 20 HP blower. Kita masuk siklus keempat. Di tambak ini jalan 11 kolam. Jadi nambah 4 kolam baru dengan kincir masih sama. Rata-rata per kolam ada 4 unit. Sejauh ini dengan adanya Pak Nonot mungkin kita sering sharing masalah budidaya. Karena dengan pengalaman beliau mungkin di-share pengalaman-pengalaman yang dulu untuk nangani suatu penyakit atau mengalami suatu problem budidaya. Jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu kita mulai bergabung dengan kompetisi AgriResult. Namun kalau dari pendampingan dengan para petambak itu sudah kurang lebih sejak tahun 2003. Oke, jadi kalau perkembangannya sampai sejauh ini kurang lebih kami sudah ada 2000 unit yang terjual, yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan penambahan unit itu juga selaras dengan perkembangan para petambak-petambak. Dengan adanya kompetisi ini, para petambak mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Jadi produktivitas mereka pun juga secara tidak langsung juga akan meningkat. Dan kami bisa berkembang bersama. Saya ketemu awalnya itu di akhir Oktober sama Pak Peli. Itulah dia mengajukan, menceritakan feeder apa kan gitu. Jadi saya order lah sama penambaknya. Kalau manfaat di sayanya ya banyak, bisa mengurangi tenaga kerja. Pakan itu kan dimakan udang, minim untuk menjadi limbah gitu. Benar-benar dikonsumsi udang lah yang pakan dikeluarkan itu gitu. Alhamdulillah, Penambak sudah tersebar dari Aceh sampai ke Papua, sudah lebih dari 150 kabupaten kota. Alat yang kami jual pertama aerator ya, aerator Venjet, sejalan dengan waktu, dari masukan dari banyak SHF, kemudian kita berkembang sampai ke sekarang automatic feeder. Jadi saat kita bicara proses edukasi ke SHF, bagaimana sih kita bisa accelerated education ke mereka gitu, dengan kondisi keterbatasan kami sebagai perusahaan rintisan. Disinilah hadirnya WWF dan AgriResult itu gitu. Banyak kegiatan seperti roadshow, pertemuan-pertemuan dengan kelompok tambak itu menjadi entry kami untuk proses edukasi ke kelompok itu. Jadi setelah pertemuan itu kami follow up untuk komunikasi lebih jauh ke mereka. Melalui kompetisi penjualan berhadiah AgriResult, pembudidaya skala kecil mendapatkan akses teknologi yang lebih luas sekaligus mendorong kolaborasi bersama penyedia teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat sektor aquaculture Indonesia.